Insting adalah warisan tak tertulis yang mengalir di dalam setiap makhluk hidup. Dorongan alami yang melampaui nalar dan logika. Dengan insting, seekor burung tahu kapan harus terbang melintasi benua. Dengan insting, seekor cetah tahu kapan harus berburu. Dan dengan insting juga, ikan kecil tahu jalannya kembali ke muara sungai. Tanpa diajari, tanpa berpikir, mereka mengikuti suara alam yang terpahat di jiwa mereka. Sebuah kompas bawaan yang mengingatkan kita bahwa kehidupan memiliki cara sendiri untuk terus bertahan dan berkembang dalam harmoni yang sempurna dengan alam semesta. Pada video kali ini, kita akan menyelami salah satu siklus hidup paling memukau di dunia hewan. Perjalanan hidup ikan salmon. Dari perjalanan hidupnya, terdapat pelajaran sangat berharga tentang arti perjuangan dalam mencapai tujuan dan cita-cita mulia. Mari kita telusuri bagaimana keteguhan dan kekuatan naluri membawa mereka menaklukkan berbagai tantangan demi kelangsungan hidup generasi berikutnya. Lahir di sungai-sungai pegunungan dengan air yang dingin dan bersih. Salmon memulai hidupnya sebagai butiran telur yang tersembunyi dalam sarang berkerikil di dasar sungai. Saat menetas, mereka menjadi alevin berwarna merah dan sedikit transparan. Larva kecil yang membawa kantung kuning telur sebagai bekal pertama. Kantung ini menyediakan nutrisi sehingga mereka tidak perlu makan dari sumber eksternal. Tahap ini berlangsung sekitar 4-6 minggu, tetapi bisa lebih lama di lingkungan yang lebih dingin. Setelah kantung kuning telur habis, salmon muda masuk ke tahap fry, di mana mereka mulai mencari makan sendiri. Mereka akan tumbuh dan aktif mencari makanan selama 2 hingga 3 bulan. Di masa ini mereka hidup di dasar-dasar sungai berkerikil. Fry kemudian berkembang menjadi par, ditandai dengan pola garis di tubuh yang membantu mereka berkamuflase. Setelah beberapa tahun, antara 1-3 tahun pada kebanyakan spesies, par mulai bermigrasi menuju samudera yang luas dan berubah menjadi smolt. Proses ini dikenal sebagai smoltifikasi, di mana tubuh mereka mengalami adaptasi untuk hidup di air asin. Naluri yang mengakar dalam diri mereka mendorong mereka meninggalkan perairan tawar, tempat kelahirannya menuju samudera yang luas. Perjalanan salmon menuju lautan adalah kisah perjuangan hidup dan mati, di mana ikan ini melintasi ribuan kilometer, ditempa oleh arus yang ganas dan medan yang penuh rintangan. Dalam perjalanannya, salmon menghadapi ancaman banyak predator. Salah duanya adalah dari burung-burung pemangsa, beruang yang menunggu di sepanjang aliran sungai,
hingga manusia yang turut berperan sebagai pemburu, perjalanan mereka menjadi ajang bertahan hidup yang penuh ketegangan. Setiap predator, dengan caranya sendiri, menghadirkan ancaman di setiap tahap migrasi, menjadikan kisah perjalanan salmon ini sebagai drama alam yang epik dan penuh perjuangan. Selama perjalanan migrasi ini, tubuh salmon berubah secara menakjubkan. Mereka beradaptasi dari air tawar ke air asin, di mana insang dan ginjalnya bertransformasi untuk mengelola kadar garam yang lebih tinggi. Sesampainya di laut, salmon muda, yang kini dikenal sebagai smolt, bertransformasi secara luar biasa. Perjalanan mereka dari air tawar menuju lautan asin telah memicu serangkaian adaptasi fisiologis. Tubuh mereka mengembangkan mekanisme yang memungkinkan penyesuaian osmotik terhadap kadar garam di laut. Sisik-sisiknya menjadi lebih terang dan berkilau, menampilkan warna perak yang menyamarkan mereka dari predator di bawah laut. Disinilah, di lautan yang luas, salmon tumbuh dan mengembangkan diri, menghadapi ekosistem yang kaya akan tantangan. Di tempat yang keras, dan tak pernah sepi dari deburan ombak ini, salmon menghabiskan sebagian besar hidupnya menikmati pasokan makanan yang melimpah, seperti krustasea, plankton, dan ikan kecil. Bertahan selama sekitar 1 hingga 6 tahun. Mereka menempuh perjalanan panjang di lautan terbuka, di mana gelombang besar dan arus kuat menjadi sahabat sekaligus ujian dalam siklus hidup mereka. Ia mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Tubuh mereka menjadi lebih besar dan kuat dengan lapisan otot tebal yang memungkinkan mereka berenang cepat dan jauh. Ini adalah fase pertumbuhan yang krusial, karena mereka sedang mempersiapkan diri untuk perjalanan yang sangat menantang. Migrasi pulang menuju tempat kelahiran mereka. Di akhir tahun-tahun mereka di laut, biasanya pada akhir musim panas hingga awal musim gugur, sekitar bulan September hingga November, salmon dewasa mulai merasakan panggilan kuat dari tempat kelahiran mereka. Ini adalah hasil dari lonjakan hormon dalam tubuh mereka yang mengisyaratkan kedewasaan seksual. Perubahan hormonal ini memicu serangkaian perubahan fisik yang luar biasa. Sisik perak mereka berubah warna menjadi merah oranye atau gelap. Perubahan dramatis ini tidak hanya menunjukkan kesiapan reproduksi mereka, tetapi juga berfungsi sebagai tanda bagi pasangan dan rival. Dipandu oleh insting yang tajam, salmon dewasa bergerak meninggalkan lautan luas dan memulai perjalanan panjang. Ini adalah migrasi kedua salmon yang menuntut daya tahan luar biasa dengan satu tujuan: mencapai tempat kelahiran mereka di hulu sungai untuk melahirkan generasi baru. Daya navigasi mereka yang sangat mengesankan, yang diyakini menuntun mereka menemukan jalan kembali setelah bertahun-tahun hidup di laut. Navigasi tersebut melibatkan ingatan penciuman akan komposisi kimia. Air sungai tempat asal mereka menjadi penuntun tak kasat mata yang membawa mereka pulang melintasi ratusan bahkan ribuan kilometer. Di sepanjang perjalanan migrasi ini, sekali lagi, salmon dihadapkan pada tantangan alam yang menakutkan. Bahkan tantangan ini jauh lebih berat dari migrasi pertamanya menuju ke laut. Selain ancaman predator, seperti beruang yang memang sudah menunggu, momen ritual makan besar tahunan ini, bagi para beruang, tentu ini adalah saat yang ditunggu-tunggu. Menyenangkan untuk beruang, tapi tidak bagi salmon. Sebagian salmon harus rela dan mengakhiri perjuangan migrasinya sampai di sini.
Selain ancaman predator, mereka juga harus mengeluarkan energi dan tenaga yang jauh lebih besar untuk berenang. Karena kali ini mereka harus berenang melawan arus yang deras. Dengan sisa-sisa energi dan tubuh yang mulai lemah, salmon masih harus berjuang melawan derasnya arus jeram yang terjal dan air terjun yang menghentak. Tidak ada halangan yang dapat menghambat langkah mereka. Karena dorongan untuk melestarikan keturunan jauh lebih besar daripada rasa lelah dan sakit yang mereka rasakan. Selain ancaman alami dari alam dan hewan pemangsa, proyek manusia berupa bendungan juga menjadi ancaman perjalanan jalur migrasi salmon, membuat mereka sulit mencapai tempat pemijahan di hulu sungai. Selain menghambat migrasi, bendungan juga mengubah suhu dan aliran air, menciptakan lingkungan yang kurang ideal bagi telur dan anakan salmon untuk bertahan hidup. Ketika akhirnya mereka tiba di tujuan, salmon betina akan menggali lubang di dasar sungai dengan ekornya untuk bertelur. Salmon jantan segera mengambil alih tugas, membuahi telur-telur tersebut. Tak lama berselang setelah salmon betina menabur telur, memastikan generasi baru siap menapaki arus kehidupan. Ikan salmon dapat menghasilkan 2.000 hingga 10.000 telur dalam sekali bertelur. Dengan strategi ini, mereka meningkatkan peluang bagi sebagian keturunannya untuk bertahan hidup, meskipun banyak yang akan dimangsa predator. Setelah bertelur, salmon memasuki fase akhir hidupnya yang penuh pengorbanan. Energi terakhirnya telah dicurahkan untuk mengarungi arus sungai dan memastikan keturunannya aman di tempat perairan dingin. Setelah bertelur, tubuh mereka mulai melemah dan akhirnya mati. Namun kematian mereka bukanlah akhir dari pengorbanannya. Bahkan setelah mati, tubuh salmon masih memberi kehidupan bagi keturunannya. Ia meninggalkan warisan terakhirnya yang berharga untuk generasi yang akan datang. Setelah salmon mati, tubuh mereka terurai dan menyebarkan nutrisi ke dalam ekosistem perairan. Nutrisi ini diserap oleh plankton, yang kemudian dimakan oleh anak-anak salmon yang baru menetas. Selain itu, nutrisi ini juga memberikan manfaat dan menyuburkan tumbuhan di sekitarnya. Begitulah siklus kehidupan yang indah dan penuh kesinambungan, di mana generasi yang telah usai mendukung kelangsungan hidup generasi baru, menjaga keseimbangan ekosistem yang abadi. Seperti salmon yang berenang melawan arus, mengarungi jeram dan bebatuan, bahkan bertaruh nyawa demi keberlangsungan keturunannya. Kita belajar arti dari pengorbanan sejati, bukan tentang apa yang kita harapkan,
dari generasi setelah kita, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan bagi mereka, kekuatan, ketabahan, dan harapan yang tak pernah padam. Karena sejatinya, warisan terbesar bukanlah apa yang kita minta dari keturunan kita, melainkan apa yang kita tanam dan tinggalkan untuk mereka tumbuh dan menggapai masa depan.